Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di hari Kamis, pekan biasa ke-32, tanggal 13 November 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Kebijaksanaan, bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Dan bacaan Injil Lukas, bab 17 ayat 20 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab dengan sangat sederhana tapi menohok. Yesus katakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, dan orang tidak dapat berkata, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalimat ini luar biasa, karena seringkali kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu tempat jauh di langit sana, baru akan kita rasakan setelah kita mati. Tetapi Yesus justru katakan, kerajaan itu ada di antara kamu. Artinya apa? Artinya kerajaan Allah bukan soal tempat, melainkan suasana hati, cara hidup dan hubungan dengan Allah dan sesama yang sudah bisa kita rasakan sekarang juga. Kerajaan Allah hadir ketika orang tua mendidik anak dengan kasih dan kesabaran. Kerajaan Allah hadir ketika seorang petani bekerja jujur dan bersyukur atas hasil panennya. Kerajaan Allah hadir ketika seorang pelajar jujur mengerjakan ujian tanpa menyontek. Kerajaan Allah hadir ketika kita berani memaafkan dan memilih berdamai, bukan membalas dendam. Kerajaan Allah hadir setiap kali kita menebar kasih, keadilan, dan kebaikan di tengah dunia yang penuh kebencian ini. Kitab Kebijaksanaan hari ini juga mengajarkan hal yang sama. Di situ dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah roh yang kudus, penuh kasih terhadap manusia, lembut, dan tidak mencintai kejahatan. Artinya, orang yang berhikmat itu bukan cuma yang banyak tahu, tapi yang hatinya penuh kasih. Orang berhikmat tahu kapan harus diam, kapan bicara, kapan bertindak, dan selalu memilih jalan kebaikan. Nah, inilah tanda nyata bahwa kerajaan Allah sungguh hadir ketika orang memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan berbelas kasih. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bahwa akan datang waktunya Ia menderita banyak dan ditolak oleh angkatan ini. Pesan ini keras tapi jujur. Tidak semua orang akan menyambut kerajaan Allah dengan gembira. Akan selalu ada orang yang menolak kebenaran, menertawakan iman, dan tidak peduli pada kasih. Tetapi Yesus mau bilang, jangan tunggu nanti. Kerjakan dan hidupi imanmu saat ini. Kerajaan Allah tidak datang dengan pesta dan gemerlap, tapi tumbuh pelan-pelan melalui kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih, kadang kita sibuk menunggu mukjizat besar, tanda ajaib, atau momen rohani yang wah. Padahal Tuhan sudah hadir dalam keheningan doa kita, dalam kerja sehari-hari, dalam kesetiaan yang sederhana. Kerajaan Allah bukan akan datang, Ia sudah datang dan menunggu kita untuk membuka hati. Ia hidup ketika kita mengasihi dengan tulus, bersyukur dalam kesulitan, dan tetap setia meski tidak dilihat orang. Maka marilah kita hari ini berdoa, ya Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami melihat Engkau yang hadir dalam hal-hal kecil, dalam sesama kami, dalam kerja kami, dan dalam cinta yang sederhana. Jadikan hidup kami ladang tempat tumbuhnya kerajaan-Mu. Kerajaan Allah bukan soal nanti, tapi soal di sini dan sekarang. Kita tidak perlu menunggu surga turun dari langit, karena surga sudah mulai tumbuh setiap kali kita memilih kasih daripada kebencian, kebaikan daripada kejahatan, dan pengampunan daripada dendam. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi,
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.